يا إمام رسلي سناني أنت باب الله مؤتمني وفي دنياي وآخرتي يا رسول الله حسبياني بشهر ربيع قد بدا نور الأعلى بشهر ربيع قد بدا نور الأعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pengajian Al-Jama'iyatu yang dirahmati Allah, mari kita teruskan pengajian 1 bulan yang lalu. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa seorang anak itu tanggung jawabnya adalah di bawah kedua orang tuanya. Orang tua wajib bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Anak, makanya dia ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surganya itu di bawah kaki ibunya. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ada yang aneh-aneh kemarin. Pernah saya dengar itu ada yang aneh-aneh. Katanya surga anak di bawah telapak kaki ibu. Akhirnya si anak bilang, "Bu, angkat kaki ibu," katanya. Carinya di situ. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ridhallah fi ridhal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Ridha Allah itu berada pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah itu berada di bawah orang tuanya. Artinya kalau orang tua ridho, artinya Allah ridho kepada anak tersebut. Kalau orang tua murka, maka artinya Allah itu atau anak itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita masih ada orang tua, kita senangkan orang tua kita. Kalau kita bisa menyenangkan orang tua kita, insya Allah nanti Allah akan kirimkan anak yang bisa menyenangkan kita sebagai orang tuanya. Untuk itu, sebagai orang tua menjadi surga bagi si anak. Dan bahkan ada sebuah riwayat bahwa inna fil jannati daron yukalu darul farah. Di dalam surga itu ada sebuah rumah. Rumah itu disebut dengan rumah farah. Farah itu apa? Farah itu gembira, bahagia. Artinya orang yang masuk ke dalam rumah itu orang-orang yang bahagia. Surga sudah nikmat, di dalam kenikmatan itu ada yang lebih nikmat lagi. Kemudian ada kuncinya untuk masuk darul farah itu, la yadkhuluha illa man farrohas sibyan. Kuncinya orang yang pengen masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada darul farah itu, dia harus memiliki kunci. Kalau sekarang namanya tiket. Orang yang masuk ke situ harus punya tiket. Tiketnya itu adalah man farrohas sibyan, yang bisa menyenangkan anak kecil. Jadi anak kita senangkan. Dengan apa kita senangkan? Kita senangkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak kecil, anak-anak kita itu berada di tanggung jawab kita. Makanya apa yang dia lakukan, kita yang bertanggung jawab. Untuk itu, bekali anak untuk nanti di dewasanya nanti, agar kita memperoleh tiket namanya darul farah. Bagaimana caranya? Mulai dari kecil. Saat kecil diajari
waktunya sore, waktunya mengaji, ajari dia mengaji. Jangan dibiarkan dia main. Ini waktu sore harusnya ngaji, dia main. Waktunya sholat harusnya dia sholat, malah dia main game. Waktunya puasa, emaknya malah nyediain makanan untuk dia. Lalu bilang bisi-bisi, jangan sampai tahu bapakmu ya, ini mama buat kamu karena mama sayang sama kamu. Memang bapaknya nggak sayang apa? Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia dewasa, dia tidak terbiasa puasa. Ketika dia tidak terbiasa puasa, akhirnya dia melanggar perintah agama. Kalau seperti ini nanti anaknya menjadi anak yang nakal, anaknya menjadi anak yang toleh, bukan anak yang soleh, siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Lain halnya kalau orang tua kecil sudah dididik, waktu yang ngaji nggak bisa ngajar ngaji sudah dikirim ke guru ngaji, waktunya sholat sudah dihentikan semua game sehingga dia melakukan sholat. Waktunya puasa dia pun tidak sediakan makanan di siang hari agar dia berpuasa. Ternyata besarnya dia nakal, maka orang tua yang seperti ini sudah lepas dari tanggung jawab terhadap anaknya. Kenapa demikian? Karena sudah berusaha untuk mendidik. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Dulu pernah Rasulullah SAW menginginkan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, menginginkan Umar bin Khattab masuk Islam, menginginkan Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam. Tetapi ternyata apa? Yang diinginkan semuanya tidak terkabul. Hanya Umar bin Khattab yang masuk Islam. Abu Jahal tidak jadi masuk Islam, Abu Lahab tidak jadi masuk Islam. Lalu Rasulullah itu agak sedih. Kenapa? Karena yang diinginkan tidak tercapai. Lalu Allah turunkan petunjuk kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, engkau tidak bisa menunjuki orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, tapi Allah yang menunjuki orang-orang yang dikehendaki. Kalau kita sudah mendidik anak-anak kita, harapan kita supaya mendapat petunjuk dari Allah, akhirnya dia dekat kepada Allah, akhirnya dia selalu ingat kepada Allah, yang kemudian menjadi amalun solihun atau waladun solihun yad'u lahum, jadi anak yang soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Kalau ini sudah dilakukan, ternyata yang terjadi adalah lain, maka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita menjadi anak, kemudian kita sudah dididik oleh orang tua kita, lalu ketika anak itu perempuan dinikahi oleh laki-laki, perempuan dinikahi oleh laki-laki, jangan dinikahi oleh perempuan. Enggak boleh. Ada perempuan dinikahi oleh perempuan. Ada itu di mana itu? Di Jawa Timur kalau enggak salah itu. Pura-pura jadi laki-laki, padahal dia perempuan. Akhirnya kan berkasus itu. Masya Allah, nemen banget perempuan menikahi perempuan. Kalau ada perempuan sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka tanggung jawabnya berubah menjadi ke suaminya, bukan kepada kedua orang tuanya. Seorang perempuan yang sudah dinikahi oleh laki-laki, maka tanggung jawab perempuan itu didahulukannya kepada suaminya. Lalu bersama suaminya, kedua-duanya berbakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tua dari perempuan maupun orang tua dari laki-laki. Artinya orang tua laki-laki, orang tua perempuan itu maksudnya adalah orang tua kita maupun mertua kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk itu kalau ada perempuan keluar dari rumah, maka tugas perempuan itu adalah izin kepada suaminya. Jangan mau pergi, misalnya Ibu Lina mau pergi ke Bungo, langsung pergi gitu aja. Harus ada izin dari suaminya. Paling tidak ngomong, "Bang, aku mau pergi ke Bungo, boleh nggak?" "Boleh," kata suaminya, "pergi." Nah,
pergi, nggak apa-apa. Jangan langsung pergi gitu aja. Tapi kalau suami pengen pergi ke Bungo, tidak perlu izin sama istrinya. Kalau suami pengen pergi, tidak perlu izin istrinya. Kenapa? Karena tanggung jawab itu berada di tangan suami, bukan di tangan istri. Istri melakukan dosa, dosa istri itu tanggung jawab suami. Tapi kalau suami melakukan dosa, istri tidak bertanggung jawab, tanggung jawab dia sendiri. Maka satu yang paling besar antara suami dan istri adalah ridhonya suami. Kalau suami ridho, apa yang diperoleh oleh istri? Tidak lain surga berada di genggamannya. Kalau suami ridho. Dulu ada pernah ibu perempuan soleh, setiap pengajian ikut pengajian, setiap sholat dia ikut sholat, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, semuanya dilakukan. Pas begitu meninggal masuk dalam surga. Tapi di surga masih dipatuki oleh burung kepalanya sampai bonyok. Itu udah masuk surga. Itu surga yang di alam barzah. Dulu ada seorang perempuan, dulu, sekarang juga ada perempuan. Dulu ada seorang perempuan ini punya anak. Namanya ibu itu pasti sayang kepada anaknya. Sesayang-sayangnya bapak kepada anak, itu masih lebih sayang ibu kepada anaknya. Buktinya apa? Ketika anak sakit, ibunya nggak bisa tidur, ngelus-ngelus anaknya terus, bapaknya sudah ngorok hor. Itu buktinya. Sesayang-sayangnya bapak terhadap anak, itu lebih sayang lagi ibu kepada anaknya. Maka si ibu ini punya anak, anaknya laki-laki sakit. Begitu anaknya sakit, kan pengen sembuh, berobat ke sana, sudah, berobat ke sana, sudah, berobat ke sana, sudah, berobat kemana-mana sudah, tapi masih juga sakit, tidak ada harapan untuk sembuh. Akhirnya divonis tidak berapa lama anak ini umurnya, artinya anak ini umurnya tidak panjang lagi. Lalu dia bernadar, ya Allah, anakku sudah divonis oleh dokter umurnya tidak lama lagi. Aku ingin anakku umurnya panjang. Itu doa si ibu. Aku ingin anakku umurnya panjang. Untuk itu ya Allah, aku bernadar, kalau anakku sembuh dari sakitku, aku rela masuk alam barzah selama 7 hari. Aku rela mati selama 7 hari, kira-kira begitu. Akhirnya nazar si ibu ini dikabulkan oleh Allah. Anaknya makin baik, makin lama makin baik, makin lama makin baik, akhirnya sehat. Begitu sehat, apa yang terjadi? Senang hati si ibu ini. Senang sesenang-senangnya. Siapa yang tidak senang melihat anaknya sehat? Tentu bapaknya senang, ibunya lebih senang lagi. Biasa. Orang itu kalau sudah senang, itu lupa dengan janjinya. Lupa, mestinya dia masuk kuburan selama 7 hari, dia udah santai-santai aja. Akhirnya malam tidur didatangi malaikat. Ibu, kemarin engkau berjanji kepada Allah bernazar, kalau anakmu sehat kau pengen masuk ke dalam kuburan selama 7 hari. Mana janjimu? Laksanakan. Dalam mimpinya dia bermimpi seperti dalam tidurnya dia bermimpi seperti itu. Akhirnya dia terbangun. Begitu terbangun langsung ngomong dengan anaknya, "Nak, Mama tadi malam mimpi. Mimpi apa, Mak? Tadi malam mimpi Mama kan kemarin bernazar waktu kau sakit." "Apa Mak nazar?" "Aku kan bernazar kalau kau sehat, aku pengen masuk dalam kuburan selama 7 hari. Waduh Mak, aku sakit, engkau sehat. Sekarang aku sehat, engkau mati. Nggak enak Mak," ya kan? Jadi gimana pilihannya tuh? Anak sakit mau mati, maknya sehat. Begitu anak sehat, maknya sakit. Kan nggak enak kedua-duanya itu. Tapi nak, gimana itu sudah nazar Mama itu. Akhirnya si anak diperintahkan oleh Mama tadi untuk gali kuburan. Kuburan digali. Udah digali, si Mama tadi masuk ke dalam kuburan, ditimbun. Tapi nggak ditimbun kayak mayat itu, bukan. Cuman masuk ke dalam kuburan saja selama 7 hari. Di dalam kuburan setelah diratakan tanahnya,
Akhirnya ditunggui oleh anaknya. Setelah selepas ditunggui oleh anaknya sudah malam, otomatis anaknya pulang. Anaknya pulang, itulah secinta-cintanya orang tua terhadap, secinta-cintanya anak terhadap orang tua, masih cinta orang tua terhadap anaknya. Buktinya apa? Begitu dikubur ditinggal pulang. Padahal mamanya masih hidup di dalam itu, ditinggal pulang. Begitu sudah ditinggal pulang, biasa beberapa saat kemudian di situ terus dijadikan sebuah keajaiban. Si ibu tadi seakan-akan pingsan di situ. Pingsan, bukan pingsan, pingsan. Ya, pingsan di situ. Begitu pingsan, dia terus tersadar dari pingsannya, melihat sebuah lubang kecil seperti ini. Begitu dilihat lubang kecil itu, di sebelah lubang itu ternyata ada dua ibu-ibu yang berada di sebuah ruangan. Ruangannya sangat indah sekali. Lalu ngintip begitu. Begitu ngintip, karena di situ ada orang, dia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Didiemin aja. Salam lagi. Assalamualaikum. Didiemin aja. Akhirnya salam yang ketiga. Assalamualaikum. Didiemin saja. Kemudian setelah didiemin, dia bertanya, wahai ibu, apa engkau ini bukan orang Islam? Aku kasih salam, kau tidak menjawab. Lalu dijawab, salam itu adalah ibadah. Kami sudah berada di alam barzah, tidak perlu ibadah lagi. Kesini, jangan ngintip aja. Akhirnya datang ke situ. Begitu dia datang, akhirnya lubang tadi yang kecil tadi bisa dimasuki oleh dia. Itulah alam barzah. Alam akhirat itu lubang kecil pun bisa dimasuki. Jadi kalau pengen masuk rumah nggak perlu lewat pintu, asal ada lubang bisa masuk. Jadi ingat-ingat itu nanti ya. Kalau ibu bisa masuk ke rumah tanpa lewat pintu, bisa lubang masuk, berarti ibu sudah berada di alam barzah gitu. Bisa masuk di situ. Iya. Jadi nanti kalau masuk rumah masih lewat pintu, berarti belum di alam barzah gitu. Akhirnya masuklah, berkumpul ibu tadi ini. Berkumpul melihat di situ keindahan yang sangat luar biasa. Lalu tiba-tiba di atas kepalanya itu ada burung. Burung itu apa begini, sayapnya kanan kiri berkipas-kipas, artinya ngipasi si ibu ini, dikipasi oleh si burung ibu ini, terus dikipasi. Tiba-tiba datang seorang ibu lagi. Di atas kepalanya itu juga ada burung. Burungnya ngipasi juga, tapi begitu dia ngipasi, matui bun-bunanya ini, bun-bunanya dipatui. Lalu orang tadi heran, ibu, kenapa yang satu ini dikipasi oleh burung sehingga nyaman dan sejuk, tapi yang sebelah lagi dikipasi oleh burung tapi dengan dipatok bun-bunanya sampai bolong. Lalu si ibu pertama tadi nanya, aku ini di dunia, aku suka ibadah, aku suka sholat, aku suka berzakat, aku suka sedekah, aku suka ibadah-ibadah sunnah. Aku jadi perempuan yang soleh, maka Allah ganjar aku dengan kenikmatan seperti ini. Lalu ibu yang satu ini bagaimana? Kok engkau dipenceloki burung, dihinggapi burung di atas kepala, kok sambil dipatok kepalanya? Aku ini menjadi seorang yang solehah saat aku hidup di dunia. Orang sholat, aku sholat. Orang puasa, aku puasa. Orang zakat, aku zakat. Tetapi sayangnya pas aku sakit, suamiku sedang marah kepadaku sampai aku meninggal. Ternyata si perempuan yang dipatui kepalanya oleh burung tadi saat meninggal tidak mendapat ridhonya suami. Untuk itu aku pesan, kau kan cuma sebentar di alam ini, sebentar lagi kau akan balik. Aku pesan, nanti kalau kau kembali, tolong sampaikan kepada suamiku, aku minta maaf dan tolong diikhlaskan semua atas kesalahanku. Tolong sampaikan ini kepada suamiku, kata dia. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai ngomong itu, langsung dibilang, sudah kamu pulang, ini sudah harimu terakhir.
Ternyata anaknya sedang menggali kuburan di atas itu. Digali. Emaknya ternyata masih hidup di situ. Diambilnya lagi emaknya. Biasa, Bu. Kalau ada orang aneh seperti itu, sekampung pada ngumpul. Kalau nggak percaya, cobalah nanti Ibu Dedek minta dikubur. Sudah 3 hari atau 4 hari terus pulang lagi, rame nanti orang. Wah, rame nanti orang itu. Iya, rame nanti. Biasa kalau ada kejadian orang sekampung rame. Begitu rame, terus dia melihat ada laki-laki, ciri-cirinya persis yang diceritakan oleh ibu yang dipatuhi burung tadi. Lalu dipanggil, Pak, sini sebentar. Ngapo? Aku ada pesan dari seseorang, namanya Fulan bin Fulan, gitu. Atau namanya Fulanah bin Fulan, Fulanah binti Fulan namanya. Oh, itu istriku. Apa pesannya? Dia pesan minta tolong semua kesalahannya tolong Bapak maafkan. Seluruh kesalahannya, seluruh perbuatannya yang salah yang menjengkelkan Bapak pada saat dia sakit kemarin, tolong dimaafkan. Emang kenapa dia? Dia sekarang keadaannya masuk dalam surga, tetapi kepalanya masih dipatuki oleh burung. Maka dia masih merasa kesakitan walaupun masuk ke dalam surga. Begitu ya, melihat keadaan suami istrinya yang seperti itu, sedih hati suami itu. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, aku maafkan seluruh kesalahan istriku. Ampuni dia ya Allah, kemudian cabut siksanya dari dirinya. Akhirnya saat itu juga Allah angkat burung tadi yang mematuhi kepalanya tadi. Ibu tadi bermimpi. Kan sudah rame, biasanya terus orang-orang itu pulang. Kan gak rame terus di situ, datang terus menginap-inap kan gak kan? Biasanya kalau sudah datang, nengok, begitu nengok selesai pulang kan gak nengok orang nengok ngumpul di situ terus sampai 3-4 hari kan gak. Pulang, sudah pulang malamnya ibu tadi bermimpi dengan ibu tadi. Ibu yang dipatuhi burung. Alhamdulillah Ibu, terima kasih engkau sudah sampaikan pesanku pada suamiku. Aku sekarang sudah mendapat kenikmatan. Walaupun aku sudah masuk dalam surga masih disiksa oleh Allah, tapi sekarang aku sudah tidak disiksa oleh Allah lagi lantaran suamiku telah memaafkan aku. Ternyata ridho suami itu yang mengantarkan perempuan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti bulan depan akan saya ceritakan bagaimana seorang suami yang jahat, tetapi si istri ini cuma satu dimintanya, ridho Allah. Maka ketika dia minta ridho itu, dia ternyata diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam manusia